Dan ini tanda tangannya. Jadi dari warga setempat itu sudah ada yang setuju dan tanda tangan sudah 65 orang. Nah, ini 65 orang. Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari manapun. Selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya demi kelancaran pembangunan gedung gereja GKJW Jemaat Kediri Mojoroto. Mengetahui Ketua RW, Ketua RT, dan Kepala Kelurahan Mojoroto. Nah, halo semuanya. Kasus intoleransi yang terjadi di Padang Serai belum selesai. Nah, baru-baru ini ada lagi, teman-teman. Ini kasus intoleransi, tapi kejadiannya ada di Kediri, ya, di Jawa Timur. Nah, kita akan langsung saja melihat bagaimana situasi dan beritanya. Mari kita lihat berita yang ditulis oleh Aan Ansori. Saya perbesar supaya lebih kelihatannya. Lagi-lagi intoleransi kali ini menyasar GKJW di kota Kediri. Malang benar nasib ratusan jemaat GKJ Mojoroto Kediri. Pembangunan gerejanya dipaksa berhenti oleh pemerintah kota. Alasannya tidak berizin, padahal mereka telah mengantongi 65 warga sekitar dan 200-an warga jemaat. Jadi jemaatnya sudah ada 200-an dan sudah mengantongi izin dari warga 65 warga. Setelah peristiwa Cidahu dan Padang, aksi intoleransi memalukan kembali terjadi. Tak tanggung-tanggung, kejadian ini menghantam kota yang baru saja didapuk sebagai salah satu kota paling toleran menurut Setara Institute. Komunitas Kristen Jawa di wilayah Mojoroto telah lama dan ada sebelum kemerdekaan. Dulunya bernama Kelompok Rukun Warga atau KRW. Abraham sebelum akhirnya menjadi GKJW. Kelompok ini terus bertumbuh di wilayah barat Sungai Brantas, Kota Kediri. Sensus 2024 mencatat jumlahnya sekitar 175 kepala keluarga atau sekitar 375 jiwa. Lumayan juga ya, jumlahnya banyak ya. Tahun 1995, mereka mendapat hibah tanah dari salah satu warganya. Terletak di jalan lintas Gang 4 nomor 9 RT 017 RW 05 Kota Kediri. KRW Abraham mengklaim telah mendapat izin dari wali kota dan bupati pada saat itu. Sayangnya, lahan tersebut gagal dibangun karena penolakan warga. Untuk beribadah, jemaat kemudian menyewa lahan di tempat yang sama sejak tahun 1997 sampai 2025. Tempatnya dinamakan Tempat Pembinaan Warga TPM Mojoroto. Kenapa tidak langsung menggunakan nama gereja? Itu untuk menghindari kesalahpahaman dari warga. Jadi namanya itu Tempat Pembinaan Warga. Sekitar Mei 2024, TPM Mojoroto membentuk panitia pembangunan gereja, termasuk mengurus izinnya. Persyaratannya harus mengantongi dukungan 60 warga sekitar dan memiliki 90 warga gereja. Kamu sudah dapat berapa tanda tangan? Tanyaku, kata si Pak Ansor ini kepada pendeta Puput. Dia bilang, sudah 65 warga sekitar dan 200-an warga jemaat, Gus. Ada tanda tangan RT dan kelurahan juga. Ia menipali sembari mengirimkan foto-foto berkas-berkas. Panitia kemudian mengajukan izin ke FKUB. Tidak mulus. Di sisi lain ada beberapa aktor luar RT yang menggalang dukungan warga untuk menolak pembangunan. Nah, ini ada beberapa aktor luar RT ya, di luar ya, yang mendukung untuk menolak pembangunan gereja. Mediasi beberapa kali dilakukan dengan melibatkan pemerintah kota, FKUB, dan tokoh-tokoh agama tersebut. Beberapa aktor menuntut agar tanda tangan yang telah dikumpulkan panitia pembangunan dianggap tidak ada. Waduh, ini ngeri sekali ya. Harus dimulai lagi dari nol, ini katanya. Mengerikan sekali. Puncak dari upaya penghentian tersebut dilakukan Minggu 27 Juli 2025. Nah, ini hampir sama kejadiannya pada di Padang ya. Bertempat di Ketua RT 17, panitia pembangunan dihakimi massal
oleh pihak pemerintah dan warga dimotori oleh Bapak M, kata Pendeta Puput dalam rilisnya. Dia juga menambahkan keesokan harinya, Senin 28 Juli, Polsek Mojoroto memanggil panitia dan pemerintah agar pembangunan dihentikan total. Waduh. Merespon desakan dan persekusi tersebut dengan berat hati dan tangisan merintih, panitia pembangunan gereja menghentikan pembangunan untuk yang belum ditentukan. Saya sudah buntu, Gus, kata Pendeta Puput. Aku terus kepikiran hal ini selama perjalanan dari Jeddah ke Madinah. Kenapa persekusi terus-menerus terjadi dan kali ini menghantam kota Kediri yang terkenal toleran. Aku mendesak wali kota Kediri untuk tidak tinggal diam, demikian juga FKUB dan juga Nahdlatul Ulama. Kediri adalah salah satu tanah toleransi yang paling gembur Jawa Timur. Kota ini tidak boleh dibiarkan kering, gersang, dan berubah menakutkan bagi kelompok Kristen. Aku menulis ini beberapa jam setelah mengunjungi Raudal Al-Syarifah, berjejal dengan ribuan jemaah setelah sholat subuh. Itu adalah kompleks paling sakral di Madinah, kuburan Nabi Muhammad. Di sana aku menyelipkan doa agar pembangunan GKJW Mojoroto Kediri dilancarkan. Para penolak dibukakan hatinya agar bisa welas asih meneladani etika luhur Nabi M terhadap kelompok Kristen. Narasumbernya itu Pendeta Puput Yuniat Moko. Nah, ini ada nomor HP-nya. Nah, ini fotonya teman-teman ya. Anda bisa melihat ini. Ini hasil pertemuan mereka dan ini bukti-buktinya dan ini tanda tangannya. Jadi dari warga setempat itu sudah ada yang setuju dan tanda tangan sudah 65 orang. Nah, ini 65 orang. Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari manapun. Selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya demi kelancaran pembangunan gedung gereja GKJW Jemaat Kediri Mojoroto. Mengetahui Ketua RW, Ketua RT, dan Kepala Kelurahan Mojoroto. Nah, ini langsung dari pemerintahnya teman-teman. Luar biasa ya, dari RT, RW, dan juga kelurahan. Nah, ini tentu sangat memprihatinkan ya kalau hal ini terjadi. Nah, ini suratnya Forum Kerumunan Umat Beragama ya, sudah dibuat juga dari FKUB. Ini sungguh-sungguh menyedihkan sekali jika hal ini masih terjadi. Dan Anda bisa melihat ini teman-teman, dan Anda boleh melihat beritanya, dan kita cukup sedih kalau hal ini masih terjadi. Itu saja yang ingin saya sampaikan di dalam video ini. Kita berharap supaya kejadian ini ya tidak terulang dan kita berharap pembangunan gereja boleh terlaksana di sana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Shalom.